Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kamelia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris NIM 20013980. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah Classroom Management. Saya akan menjelaskan tentang prinsip, pendekatan, pengaturan kondisi, dan penciptaan iklim belajar, tahapan, dan disiplin dalam manajemen kelas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai petunjuk arah, kita bisa berpegangan pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingungan arah, karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap kehidupan kita. Seorang leader atau pemimpin yang baik adalah seseorang pemimpin yang berprinsip. Karena seseorang pemimpin yang berprinsip pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Berikut merupakan prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dapat dipergunakan, yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Apalagi bila penggunaannya bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Kevariasian dalam penggunaan apa yang disebutkan di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik, serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada penekanan pada hal-hal yang positif, yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Yang keenam, yaitu penanaman disiplin diri. Seorang ahli dari Amerika Serikat bernama Al Gueld mengemukakan adanya 7 unsur administrasi seperti disebut dalam buku administrasi pendidikan tahun 1969 sebagai landasan manajemen adalah yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, kepegawaian. Yang keempat, pengarahan. Kelima, pengkoordinasian. Yang keenam, pengawasan. Dan yang ketujuh, pelaporan. Next, pendekatan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dan norma yang meningkat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itu, guru mendekatinya. Yang kedua adalah pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peran guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Yang keempat, pendekatan resep.
Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis di dalam resep. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peran guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach ini bertolak dari sudut pandangan psikologi behavioral. Yang ketujuh, ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antara pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswa serta hubungan antara siswa dan siswa. 8. Pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Dan selain itu, guru harus pula dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Yang kesembilan, yaitu ada pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Selanjutnya, pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar yang menunjang dalam manajemen kelas. Berikut kondisi dan situasi belajar mengajar. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat akan mendukung meningkatnya intensitas pembelajaran siswa dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Kondisi dan lingkungan yang perlu menjadi perhatian dan kepedulian dalam menunjang terciptanya pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, ruangan tempat berlangsungnya pembelajaran, pengaturan tempat duduk, ventilasi dan pengaturan cahaya, pengaturan penyimpanan barang-barang. Sedangkan kondisi sosio-emosional akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan siswa, dan keefektifan tercapainya tujuan pengajaran. Kondisi sosial tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, tipe kepemimpinan. Peranan guru dan tipe kepemimpinan guru mewarnai suasana emosional dalam kelas. Tipe kepemimpinan yang lebih berat pada otoriter akan menghasilkan sikap siswa yang submisif atau apatis. Tetapi di pihak lain,
Hal itu juga dapat menumbuhkan sikap yang agresif. Kedua sikap siswa yaitu apatis dan agresif ini dapat merupakan sumber problema manajemen, baik yang sifatnya individual maupun kelompok kelas sebagai keseluruhan. Yang kedua, sikap guru. Sikap guru dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku siswa akan dapat diperbaiki. Kalaupun guru terpaksa membenci, maka bencilah tingkah laku siswa tersebut dan jangan membenci orangnya. Guru hendaknya menerima siswa dengan hangat sehingga ia insaf akan kesalahannya. Yang kedua, berlaku adil dalam bertindak. Yang ketiga, menciptakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan siswa sadar akan kesalahannya sehingga ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga adalah ada suara guru. Suara guru walaupun bukan faktor yang besar, namun turut mempunyai pengaruh dalam belajar. Suara yang melengking tinggi atau demikian rendah sehingga tidak terdengar oleh siswa secara jelas dari jarak yang agak jauh akan mengakibatkan suasana gaduh. Selanjutnya ada pembinaan hubungan baik. Pembinaan hubungan yang baik antara guru dan siswa dalam masalah manajemen kelas adalah hal yang sangat penting. Dengan terciptanya hubungan yang baik antara guru dan siswa, diharapkan siswa senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimistik, realistik dalam kegiatan belajar yang sedang dilakukannya serta terbuka terhadap hal-hal yang ada pada dirinya. Selanjutnya ada tahapan dan penanggulangan disiplin manajemen kelas. Yang pertama ada tahapan pemeliharaan disiplin. Memelihara disiplin adalah suatu proses karena ia proses, maka memelihara disiplin akan terdiri dari serangkaian tahapan yang harus diperhatikan oleh para penegak disiplin. Yang pertama yaitu tahap pencegahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah penciptaan suasana kelas, ketepatan perencanaan dan instruksional. Yang kedua ada pemeliharaan. Pemeliharaan perilaku pada umumnya harus sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan agar peserta didik tetap dapat menjalankan tugas-tugasnya. Yang ketiga campur tangan. Campur tangan atau usaha guru untuk menyetop perilaku tidak pantas dari peserta didik diperlukan bila teknik-teknik yang diterapkan dalam fase pencegahannya dan pemeliharaan tidak berhasil. Yang ketiga, pengaturan. Tujuan pengaturan perilaku adalah mengurangi kesalahan pelaksanaan pengembangan kecakapan peserta. Fase ini merupakan fase penting demi tercapainya tujuan peserta didik. Yang kedua, ada jenis gangguan dan cara penanggulangan gangguan disiplin. Yaitu ada gangguan percakapan, gangguan melempar catatan, gangguan kebebasan yang berlebihan di antara siswa, gangguan permusuhan antara peserta didik atau kelompok, gangguan menyontek, gangguan pengaduan, gangguan tabiat marah, gangguan penolakan permohonan guru, dan yang terakhir ada gangguan perpindahan situasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip disiplin kelas, yaitu peraturan dan tata tertib kelas saat masuk sekolah. Yang pertama, siswa harus datang selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa menaruh tas dan alat tulis di laci meja masing-masing, kemudian keluar kelas. Siswa yang mendapat tugas jaga atau piket harus hadir lebih awal. Siswa yang sering terlambat harus diberi teguran.
Siswa yang tidak masuk karena alasan tertentu harus memberitahu sebelum maupun sesudahnya secara lisan atau secara tertulis. Guru tidak boleh terlambat atau absen tanpa izin. Saat masuk kelas, siswa segera berbaris di depan kelas ketika bel berbunyi. Yang kedua, ketua kelas menyiapkan barisan. Yang ketiga, siswa masuk kelas satu persatu dengan tertib dan duduk di tempatnya masing-masing. Yang keempat, guru memeriksa kerapian, kebersihan, dan kesehatan siswa satu persatu, meliputi kebersihan kuku, kerapian rambut, kerapian, dan kebersihan baju. Dan pada saat di dalam kelas, yang pertama yang saya lakukan adalah doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Yang kedua, siswa memberi salam kepada guru dan pelajaran akan dimulai. Dan ketiga, guru mencatat siswa yang tidak masuk di papan absen serta alasan atau keterangannya. Bisa sakit, izin, atau alfa. Pada saat pelajaran berlangsung, siswa harus tetap tertib, tidak boleh ribut, bercanda, atau melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Siswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin atau alasan tertentu. Dan terakhir, guru tidak diperkenankan meninggalkan kelas ketika pelajaran berlangsung walaupun ada siswa yang mengerjakan tugas di luar kelas. Pada saat bel istirahat berbunyi, siswa keluar kelas dengan tertib. Guru keluar kelas setelah semua siswa sudah keluar kelas. Siswa tidak boleh berada di kelas ketika istirahat. Selama istirahat, siswa tidak diperkenankan meninggalkan sekolah tanpa izin. Pada saat bel masuk lagi berbunyi, siswa masuk kelas dengan tertib dan duduk dengan tenang di tempatnya masing-masing. Sebaiknya guru sudah berada di dalam kelas dahulu menjelang bel masuk berbunyi. Waktu pulang ketika bel berbunyi, pelajaran berakhir dan ditutup dengan doa dan salam kepada guru. Guru memberikan nasihat, mengingatkan tugas, PR, dan sebagainya. Siswa keluar kelas dengan tertib. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.